Di daftar 50 makanan paling lezat di dunia yang diterbitkan CNN juga, rendang meraih peringkat 1, peringkat 2 sushi Jepang, peringkat 3 pad thai Thailand. Artikel CNN itu saya juga pernah lihat. Saat itu saya pikir, makanan Asia Tenggara juga ada yang populer ya. Sekarang baru tahu betapa bodohnya saya. Dan lihat ini juga, dokter menunjukkan data lain. Catatan koki terkenal dunia yang datang ke Indonesia tahun lalu. Di layar ada nama-nama yang benar-benar terkenal. Thomas Keller, Gordon Ramsay, Rene Redzepi, koki level dunia. Mereka datang ke Indonesia untuk apa? Belajar resep rendang dan masakan tradisional lain. Terutama sangat tertarik dengan teknik racikan rempah dan teknik memasak lama. Thomas Keller datang ke Indonesia belajar masakan. Koki French Laundry yang terkenal itu. Thomas Keller tinggal 3 minggu sambil belajar intensif resep rendang, lalu pulang dan menambah menu yang menggunakan rempah Indonesia di restorannya. Benar-benar tidak percaya. Koki level dunia datang ke Indonesia belajar masakan. Gordon Ramsay juga sama. Dia menyebut rendang sebagai harta karun umat manusia, dan dia juga memperkenalkan cara membuat rendang di program memasaknya. Baru saat itu saya sadar betapa kata dalam tempurungnya saya. Saat terpesona dengan globalisasi makanan Korea, ternyata di Asia sudah ada budaya makanan level dunia dari ratusan tahun lalu. Dokter, kalau makanan Korea bagaimana dinilai? Dokter agak ragu sebentar lalu hati-hati berkata, makanan Korea juga tentu menarik, terutama teknik fermentasi benar-benar unik. Kimchi atau doenjang itu kita juga banyak belajar. Tapi sepertinya ada yang kurang? Masih tahap tren. Untuk diakui sebagai budaya makanan yang mendalam, sepertinya butuh waktu lebih. Mendengar kata tren, hati saya terasa dingin. Demam K-food yang saya banggakan ternyata hanya tren sesaat. Makanan Indonesia berbeda karena kedalaman sejarahnya. Resep masakan yang diturunkan lebih dari 1.000 tahun masih hidup sampai sekarang dan terus berkembang dalam prosesnya. Makanan Korea sejarahnya relatif pendek, pengalaman pertukaran internasional juga kurang. Mendengar kata-kata dokter, harga diri saya sedikit demi sedikit runtuh. Tapi harus diakui, karena itu kenyataan. Dalam perjalanan keluar dari institut, Budi hati-hati bertanya, PD Park bagaimana? Sangat berbeda dari perkiraan, kan? Iya, jujur saja, shock. Tidak tahu makanan Indonesia sedalam ini. Belum mulai besok akan saya tunjukkan yang lebih banyak. Dalam mobil pulang ke hotel, saya terus tenggelam dalam pikiran. Yang saya lihat hari ini tidak bisa diatur dalam kepala. Sejarah 1.000 tahun makanan Indonesia, lebih dari 8.000 jenis masakan, 47 warisan UNESCO, masuk Michelin Guide, peringkat 1 CNN. Semua ini berbeda dari Indonesia yang saya tahu. Dan sewarisan UNESCO Korea, globalisasi level trend. Kenyataan ini juga sulit diterima. Pak Budi, jujur tanya, apa orang Korea cenderung meremehkan makanan Indonesia? Budi berpikir sebentar lalu jujur menjawab, sepertinya ada. Orang Korea cenderung melihat Indonesia sebagai negara berkembang, jadi secara natural, pikir budaya makanan juga kurang berkembang. Tepat sekali. Saya juga punya prasangka seperti itu. Tapi budaya makanan berbeda dari pembangunan ekonomi. Yang lebih penting sejarah panjang dan tradisi. Dalam hal itu, Indonesia punya budaya makanan yang benar-benar mendalam. Benar. Budaya makanan bukan dibuat dengan kekuatan ekonomi, tapi dibuat dengan kebijaksanaan dan pengalaman yang terakumulasi selama waktu lama. Sampai hotel, masuk kamar, saya merapikan foto-foto yang diambil hari ini dan file rekaman sambil berpikir. Tujuan saya datang ke Indonesia apa? Mengonfirmasi keunggulan makanan Korea dan membandingkan dengan makanan Indonesia untuk menonjolkan kelebihan kita. Tapi kenyataannya sebaliknya. Di depan kedalaman dan keragaman budaya makanan Indonesia, makanan Korea malah terlihat miskin. Malam itu saya menelepon rekan di Seoul. Hyunsu, sekarang saya di Indonesia. Oh Hyung, liputan lancar? Makanan Indonesia tidak sebagus makanan Korea kita kan? Tidak tahu harus jawab apa dengan kata-kata rekan. Itu agak rumit. Budaya makanan Indonesia lebih dalam dari perkiraan. Tapi tetap makanan Korea kita jauh lebih unggul. Sekarang populer di seluruh dunia. Setelah tutup telepon, perasaan pahit. Sampai kemarin saya juga berpikir sama dengan rekan. Tidak bisa tidur sampai dini hari, saya menatap keluar jendela hotel. Pemandangan malam Jakarta terbentang, tiba-tiba merasa seperti bermimpi aneh.
Dalam mimpi saya berdiri di gudang rempah raksasa. Di ratusan guci masing-masing berisi rempah berbeda. Di atas setiap guci tertulis dalam bahasa Korea, kimchi, doenjang, gochujang. Tapi berapapun saya buka guci, di dalamnya hanya bubuk merah yang sama. Sebaliknya, guci rempah Indonesia di sebelah, setiap kali dibuka keluar warna dan aroma yang benar-benar berbeda. Dalam mimpi seseorang berkata, tanpa keragaman, tidak ada kedalaman. Tiba-tiba terbangun, keluar keringat dingin. Duduk di tempat tidur sambil berpikir, apa benar makanan Korea kurang keragaman? Atau saya jadi terlalu sensitif? Nyalakan smartphone, cari foto-foto makanan Korea. Kimchi jjigae, doenjang jjigae, kimchi bokkeumbap, bulgogi, sebagian besar merah atau coklat. Lalu cari makanan Indonesia. Kuning, hijau, putih, coklat, masakan dengan warna benar-benar beragam keluar. Apa ini kebetulan? Tidak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Hari ketiga, Budi membawa saya ke tempat istimewa di Jakarta. Pusat Budaya Kuliner Indonesia yang dijalankan pemerintah untuk penelitian dan pendidikan makanan tradisional. Di sini ngapain? Meneliti makanan tradisional Indonesia secara sistematis dan memberitahu ke seluruh dunia. Terutama setelah Presiden Prabowo terpilih, dukungan pemerintah meningkat besar. Masuk gedung, lantai 1 jadi ruang pameran. Tapi suasananya berbeda dari institut kemarin. Lebih modern dan elegan. Ini kapan dibuat? Baru buka tahun lalu. Salah satu kebijakan budaya Presiden Prabowo. Rencana menjadikan makanan Indonesia brand dunia. Berkeliling ruang pameran benar-benar tertata sistematis. Urut zaman, per daerah, per cara masak. Seperti museum. Yang mengejutkan, di salah satu dinding ada status restoran Indonesia seluruh dunia. Ini apa? Peta distribusi restoran Indonesia seluruh dunia. Sekarang ada lebih dari 2.300 restoran Indonesia di 80 negara. Terkejut dengan angka 2.300, lebih banyak dari perkiraan. Tidak tahu sebanyak ini. 5 tahun terakhir meningkat pesat, terutama di Amerika dan Eropa, perhatian terhadap makanan Indonesia meledak. Lihat peta detail, benar-benar tersebar merata di seluruh dunia. New York, London, Paris, Tokyo, di kota-kota besar semua ada restoran Indonesia. Terutama di Belanda, ada lebih dari 1.200 restoran Indonesia. Karena hubungan masa kolonial, tapi belakangan lebih karena daya tarik makanan itu sendiri yang popularitasnya meningkat. Saat itu seseorang menyapa dalam bahasa Korea dari belakang. Halo dari Korea? Menoleh, ada pria Korea akhir 30-an. Pakai baju koki yang rapi. Ya, halo, saya Park Min-soo. Saya Lee Jung-min. Saya meneliti masakan Indonesia di sini. Orang Korea meneliti masakan di Indonesia benar-benar tidak disangka. Bagaimana sampai ke Indonesia? Jung-min membawa kami ke kafe kecil dalam pusat budaya sambil mulai bercerita. Saya awalnya 20 tahun menjalankan restoran Korea di Busan. Cukup berhasil, tapi 3 tahun lalu kebetulan liburan ke Indonesia, benar-benar terpesona. Terpesona makanan Indonesia? Ya, tepatnya seluruh budaya makanan. Bukan hanya rasa yang enak, tapi filosofi dan sejarah yang terkandung dalam makanan benar-benar mendalam. Ekspresi Jung-min menjadi serius. Awalnya saya juga datang untuk memperkenalkan makanan Korea. Pikiran naik ombak Hallyu buka restoran Korea gitu. Tapi setelah datang sini belajar, saya sadar betapa sepihak masakan yang saya lakukan di Korea. Sepihak bagaimana? Di Korea saya fokus hanya pada rasa. Pedas, asin, manis. Menang dengan rasa-rasa stimulatif seperti itu. Tapi makanan Indonesia berbeda. Bukan hanya rasa, tapi nutrisi, musim, bahkan mood dan situasi orang yang makan juga diperhitungkan saat membuat. Jungmin memberi contoh. Misalnya ada sup namanya soto. Kelihatannya sup ayam sederhana, tapi sebenarnya masuk lebih dari 30 bahan. Setiap bahan dihitung pengaruhnya ke tubuh lalu dikombinasi. Soto saat masuk angin, soto saat pencernaan tidak baik, soto saat butuh pemulihan stamina. Semuanya beda. Benar-benar menarik. Makanan bukan sekadar sarana mengatasi lapar, tapi berperan seperti obat yang menyembuhkan tubuh dan pikiran. Makanan Korea juga ada yang seperti itu kan, seperti samgyetang. Tentu ada, tapi sistematisnya berbeda. Indonesia ratusan tahun mengembangkan kedokteran tradisional dan masakan bersama.
Ayurveda, kedokteran Cina, kedokteran Arab, semua pengetahuan kedokteran meresap ke dalam masakan. Jungmin mengeluarkan smartphone dan menunjukkan foto-foto. Ini menu yang saya kembangkan belakangan. Makanan Korea yang diinterpretasi dengan teknik tradisional Indonesia. Lihat foto, benar-benar aneh. Seperti kimchi jjigae tapi warnanya benar-benar berbeda. Bukan merah, tapi emas. Ini apa? Kimchi rendang yang memasak kimchi dengan cara rendang. Mempertahankan rasa asam dan pedas kimchi, tapi menambah rempah Indonesia menciptakan rasa yang benar-benar baru. Tunjukkan foto lain juga. Bulgogi sate yang menggabungkan bulgogi dengan rempah Indonesia. Doenjang soto yang memasak doenjang jjigae, cara Indonesia. Bisa coba masakan seperti ini? Tentu, sekarang langsung saya buatkan. Jungmin membawa kami ke dapur dalam pusat budaya. Dapur yang lebih besar dari perkiraan, dengan rempah-rempah dan alat masak yang beragam tertata. Di dapur ini saya eksperimen setiap hari, meneliti penerapan teknik tradisional Indonesia ke makanan negara lain. Melihat Jungmin mulai memasak benar-benar aneh, seperti membuat masakan Korea tapi prosesnya benar-benar berbeda. Potong kimchi, masukkan ke wok, lalu taburi macam-macam bubuk rempah, lalu tuang santan dan rebus dengan api kecil perlahan. Bikin kimchi jjigae seperti ini boleh? Esensi kimchi adalah rasa asam dan umami sayuran fermentasi. Kalau esensi itu dipertahankan, memasak dengan cara lain juga cukup disebut masakan kimchi. Setelah direbus 20 menit, disuruh cicipi. Sendok 1 suap masuk mulut. Ini benar-benar rasa yang sulit digambarkan. Jelas rasa kimchi, tapi benar-benar berbeda dari kimchi jjigae yang saya tahu. Jauh lebih lembut dan mendalam. Ini benar-benar kimchi jjigae? Kemungkinan baru masakan kimchi. Teknik fermentasi Korea bertemu dengan teknik rempah Indonesia. Keluar rasa seperti ini. Terus buat bulgogi sate juga. Marinasi bulgogi lalu tusuk sate dan bakar diarang sambil oles saus tradisional Indonesia. Saus ini apa? Saus sate yang dibuat dari kacang tanah, kelapa, dan 15 rempah. Cocok banget dengan rasa manis bulgogi. Coba bulgogi sate, benar-benar fantastis. Rasa manis bulgogi khas, ditambah rasa rempah Indonesia yang kompleks jadi masakan dimensi yang benar-benar baru. Jungmin, masakan seperti ini populer. Di sini ledakan populer, orang lokal suka, turis Korea juga heran. Makanan Korea tapi rasa benar-benar berbeda. Saat itu saya sadar, yang dilakukan Jungmin bukan sekadar fusion cooking, tapi evolusi budaya makanan. Menggabungkan kelebihan makanan Korea dan kelebihan makanan Indonesia, membuka wilayah yang benar-benar baru. Ide seperti ini dapat dari mana? Belajar 3 tahun di Indonesia, saya sadar. Makanan bukan sesuatu yang tetap, tapi terus berkembang. Makanan Indonesia juga terus berubah dan berkembang selama 1000 tahun. Mendengar kata-kata Jungmin, saya refleksi betapa terjebak dalam stereotip. Pikir makanan Korea harus dibuat cara Korea saja. Mungkin pikiran itu sendiri yang menghalangi perkembangan. Rencana ke depan bagaimana? Tahun depan mau buka restoran fusion Indonesia-Korea di Seoul. Ingin memberitahu orang Korea kedalaman budaya makanan Indonesia. Di Seoul juga masakan seperti ini laku. Yakin, orang Korea terbuka dengan rasa baru. Cuma penting menjelaskan dan memperkenalkan dengan benar. Dari ngobrol dengan Jungmin, saya belajar banyak. Terutama perspektif budaya makanan benar-benar berubah. Bukan menjaga perbatasan, tapi saling tukar dan mengembangkan mungkin arah perkembangan budaya makanan yang sebenarnya. Hari keempat, Budi membawa saya ke tempat istimewa. Kota Bandung sekitar 2 jam dari Jakarta. Hari ini mau lihat apa? Ada sekolah memasak terbaik Indonesia. Di sana bisa ikut masterclass rendang. Masterclass? Ya, belajar langsung resep rendang tradisional. Bukan pengalaman sederhana untuk turis, tapi kursus resmi yang dipelajari koki sungguhan. Dalam mobil ke Bandung dijelaskan tentang kota Bandung. Bandung disebut Parisnya Indonesia. Masa kolonial Belanda, banyak orang Eropa tinggal. Jadi bangunan bergaya Eropa banyak. Budaya makanan juga berkembang unik. Sampai Bandung, suasananya benar-benar berbeda dari Jakarta. Bangunan antik banyak, cuaca juga sejuk seperti kota kecil Eropa. Ini Akademi Kuliner Indonesia. Sampai depan gedung, benar-benar skala universitas. Gedung modern dengan kampus luas. Lebih besar dari perkiraan. Sekolah memasak ini ada sejak kapan? Didirikan 1965.
Sekolah memasak tertua dan paling berprestis di Indonesia. Sekarang mahasiswa lebih dari 2.000 orang. 2.000 orang. Benar-benar skala besar. Semuanya mahasiswa Indonesia? Bukan. Datang dari seluruh dunia. Jepang, Cina, Thailand, Singapura. Belakangan mahasiswa dari Eropa juga banyak. Jalan di kampus, benar-benar ada mahasiswa dari berbagai negara. Mahasiswa kulit putih juga cukup terlihat. Di antara orang Asia juga ada yang sepertinya bukan Korea. Mahasiswa itu belajar apa? Resep masakan tradisional Indonesia. Terutama datang belajar teknik racikan rempah dan teknik fermentasi. Teknik seperti ini tidak bisa dipelajari di negara lain. Masuk ruang praktik tempat masterclass, benar-benar fasilitas profesional. Meja masak per individu sudah disiapkan, macam-macam rempah dan alat masak sudah lengkap sempurna. Instruktur yang keluar adalah wanita pertengahan 60-an. Pakai pakaian tradisional Indonesia, dari penampilannya sudah tidak biasa. Ini Ibu Surni, legenda dunia masakan Indonesia. Mendengar terjemahan Budi tentang perkenalan ibu guru, benar-benar karier luar biasa. Meneliti masakan tradisional Indonesia lebih dari 40 tahun, menerbitkan lebih dari 10 buku masakan, bahkan mendapat penghargaan jasa pelestarian warisan budaya dari pemerintah Indonesia. Hari ini akan belajar resep rendang yang otentik, bukan sekadar cara membuat, tapi akan paham kenapa harus dibuat begitu, peran setiap bahan. Ibu guru pertama menunjukkan demonstrasi. Masukkan lebih dari 20 rempah satu persatu ke cobek sambil menjelaskan karakteristik masing-masing. Cengkeh menghilangkan bau daging dan meningkatkan daya awet. Pala memberikan rasa dalam. Kayu manis menambah rasa manis. Kunyit memberi warna dan efek kesehatan. Kapulaga menambah aroma. Setiap rempah punya peran spesifik seperti ini. Menarik. Masakan Korea umumnya pakai bubuk cabai, bawang putih, jahe, tapi menggunakan rempah beragam secara sistematis seperti ini benar-benar ilmiah. Urutan menumbuk rempah juga penting. Harus tumbuk dari yang keras ke yang lembut. Baru semua rempah tercampur rata. Ikut petunjuk ibu guru, mulai tumbuk rempah langsung. Cobek dan ulekan lebih berat dari perkiraan, menumbuk rempah juga tidak semudah pikiran. Bukan tumbuk dengan tenaga, tapi tumbuk dengan ritme. Tok, 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 seperti ini. Ibu guru langsung menunjukkan contoh di sebelah saya. Pakai alat yang sama, tapi kalau ibu guru yang tumbuk, jadi bubuk jauh lebih halus. Teknik seperti ini belajar bagaimana? Dari kecil bantu ibu secara natural belajar. Saya juga mulai dari umur 7 tahun. Sudah lebih dari 50 tahun. 50 tahun benar-benar masa yang tidak bisa dibayangkan. Selesai tumbuk rempah, sekarang persiapan daging, potong daging sapi ukuran pas lalu campur dengan rempah. Daging harus direndam rempah minimal 30 menit, baru bumbu meresap sampai dalam. Sambil direndam, ibu guru menjelaskan sejarah rendang lebih detail. Rendang awalnya makanan suku Minangkabau. Mereka sering keluar ke laut jauh untuk dagang, butuh makanan yang bisa disimpan lama di kapal. Makanya direbus 8 jam sampai air hilang semua ya. Betul, kalau tidak ada air, bakteri tidak bisa berkembang biak. Tapi bukan sekadar dikeringkan, ditambah kerja antibakteri rempah, bisa disimpan lebih lama lagi. Sampai ada prinsip ilmiah. Jadi zaman tidak ada kulkas, daging bisa disimpan dengan cara ini? Ya, bisa disimpan lebih dari sebulan di suhu ruang. Tentu sekarang ada kulkas, jadi tidak perlu begitu. Akhirnya masak sungguhan dimulai. Masukkan daging yang sudah direndam ke wok besar, tuang santan, lalu mulai rebus dengan api kecil perlahan. 1 jam pertama tinggal rebus, setelah itu harus terus diaduk, supaya tidak lengket di dasar. Setelah 1 jam mulai diaduk, lebih capek dari perkiraan. Harus terus diaduk, jadi tidak bisa lengah sebentar. Seperti ini terus 8 jam? Secara tradisional begitu. Tapi sekarang pakai pressure cooker atau alat lain juga bisa memperpendek waktu, cuma rasa cara tradisional paling enak. Lewat 3 jam daging dan bumbu menyatu, warna semakin pekat. Awalnya coklat terang, semakin lama jadi coklat gelap. Warna berubah kenapa? Komponen minyak santan dikaramelisasi, bersamaan pigmen rempah-rempah juga keluar. Lewat 5 jam baunya benar-benar fantastis. Awalnya bau rempah masing-masing terpisah, sekarang benar-benar menyatu jadi aroma kompleks. Sekarang hampir selesai. 1 jam terakhir paling penting. Saat ini harus benar-benar sering diaduk.
1 jam terakhir benar-benar tidak bisa istirahat. Harus diaduk 2-3 menit sekali. Sedikit saja lalai, kata ibu guru, bisa lengket di dasar. Akhirnya setelah 8 jam, rendang selesai. Daging dalam wok menyusut jadi kurang dari setengah dibanding awal, warnanya hampir hitam kemerahan. Tapi tiba-tiba terjadi masalah tidak terduga. Dari wok saya mulai keluar bau aneh, seperti bau gosong. Aneh, kok bau kayak gosong? Ibu guru cepat datang cek lalu tertawa. Ini. Apinya terlalu besar. Rendang harus benar-benar api kecil direbus perlahan. Gagal? Tidak apa-apa. Kesalahan seperti ini semua orang pasti pernah. Saya waktu pertama belajar juga salah yang sama. Ibu guru kecilkan api sambil berkata, sebenarnya yang paling sulit dalam membuat rendang adalah pengaturan api. Harus jaga suhu tetap selama 8 jam. Sedikit saja api besar, mulai gosong dari dasar. Terlalu kecil, tidak matang sempurna. Lihat mahasiswa lain, bukan saya saja yang salah. Mahasiswa Jepang satu salah rasio rempah, jadi terlalu asin. Mahasiswa dari Prancis terlalu banyak santan, jadi seperti air. Kesalahan seperti ini semua proses belajar. Rendang kelihatan sederhana, tapi sebenarnya masakan yang sangat halus. Ibu guru tambahkan rempah sedikit ke wok saya sambil kasih saran. Masakan belajar dari kegagalan. Untuk bikin rendang sempurna minimal harus gagal 50 kali. Saya juga begitu. 50 kali? Ya, dari setiap kegagalan pasti belajar sesuatu. Pengaturan api, rasio rempah, timing mengaduk, semuanya hanya bisa dikuasai lewat pengalaman. Malam itu saya telepon rekan di Seoul. Hyunsu, sekarang saya di Indonesia. Oh, Hyung, liputan lancar. Makanan Indonesia tidak sebagus makanan Korea kita kan? Tidak tahu harus jawab apa dengan kata-kata rekan. Itu agak rumit, budaya makanan Indonesia lebih dalam dari perkiraan. Tapi tetap makanan Korea kita jauh lebih unggul. Sekarang populer di seluruh dunia. Setelah tutup telepon, tidak bisa tidur menatap keluar jendela hotel. Pemandangan malam Jakarta terbentang, tiba-tiba merasa seperti bermimpi aneh. Dalam mimpi saya berdiri di gudang rempah raksasa. Di ratusan guci masing-masing berisi rempah berbeda. Di atas setiap guci tertulis dalam bahasa Korea kimchi, doenjang, gochujang. Tapi berapapun saya buka guci, di dalamnya hanya bubuk merah yang sama. Sebaliknya, guci rempah Indonesia di sebelah, setiap kali dibuka keluar warna dan aroma yang benar-benar berbeda. Dalam mimpi seseorang berkata, tanpa keragaman tidak ada kedalaman. Tiba-tiba terbangun, keluar keringat dingin. Duduk di tempat tidur sambil berpikir, apa benar makanan Korea kurang keragaman? Atau saya jadi terlalu sensitif? Nyalakan smartphone, cari foto-foto makanan Korea. Kimchi jjigae, doenjang jjigae, kimchi bokkeumbap, bulgogi, sebagian besar merah atau coklat. Lalu cari makanan Indonesia. Kuning, hijau, putih, coklat, masakan dengan warna benar-benar beragam keluar. Apa ini kebetulan? Tidak bisa tidur sampai jam 4 pagi. Hari terakhir Budi kasih proposal khusus. PD Park terakhir mau ke tempat yang benar-benar istimewa. Ingin tunjukkan proyek yang langsung didorong Presiden Prabowo. Proyek yang langsung didorong Presiden? Ya, proyek globalisasi kuliner Indonesia. Proyek nasional untuk menjadikan makanan Indonesia brand dunia. Sampai gedung kantor pemerintah di pusat Jakarta. Gedung yang lebih modern dan elegan dari perkiraan. Ini Badan Promosi Kuliner Kementerian Pariwisata dan Budaya Indonesia. Departemen yang baru dibuat tahun lalu. Masuk lobi gedung, di layar display raksasa, terus diputar video makanan Indonesia. Video berkualitas tinggi yang benar-benar profesional. Video seperti ini dipakai untuk apa? Ditayangkan di pameran pariwisata dunia atau festival makanan. Untuk promosi makanan Indonesia. Naik lift ke lantai 10, seluruh dinding satu sisi jadi peta dunia. Tapi bukan peta biasa, peta khusus yang menunjukkan lokasi restoran Indonesia. Wah, benar-benar ada di seluruh dunia. Ya, sekarang update real time. Kalau ada restoran Indonesia baru buka, langsung tampil di peta. Saat itu seseorang menyambut kami. Wanita pertengahan 40-an yang menyapa dengan bahasa Inggris sempurna. Halo, saya Indra Sari, Kepala Tim Kerjasama Internasional Badan Promosi Kuliner di sini. Halo, saya PD Park Min-soo dari Korea. Ekspresi kepala tim tiba-tiba cerah. Dari Korea ya, senang sekali.
Sebenarnya saya juga punya hubungan erat dengan Korea. Benarkah? Ya, 15 tahun lalu saya pertukaran mahasiswa 1 tahun di Seoul National University. Saat itu saksikan langsung proses globalisasi makanan Korea. Pengalaman itu jadi titik awal pekerjaan saya sekarang. Kepala tim membawa kami ke ruang rapat sambil cerita personal. Tahun 2009 saat di Seoul, masa demam Hallyu baru mulai. Drama dan K-pop sedang menyapu Asia. Tapi makanan Korea belum terkenal secara global saat itu. Masa itu memang begitu. Tapi melihat pemerintah dan swasta Korea pendekatan sistematis, saya benar-benar terkesan. Pendirian Korea Food Foundation, dukungan restoran Korea luar negeri, kolaborasi dengan koki terkenal, semuanya terencana dan sistematis. Mata kepala tim berkilau. Jadi setelah pulang dari Korea, langsung mulai kerja ini. Indonesia juga bisa, malah bisa lebih baik, yakin begitu. Kita punya budaya makanan yang jauh lebih tua dan beragam dari Korea. Jadi departemen pemerintah seperti ini bisa terbentuk. Betul. Sejak Presiden Prabowo menjabat, yang paling ditekankan salah satunya diplomasi budaya. Di antaranya diplomasi budaya melalui makanan dijadikan prioritas utama. Kepala tim cerita pengalaman personal lebih banyak. Sebenarnya awalnya sekitar skeptis semua. Emang makanan Indonesia bisa populer global seperti Korea atau Jepang, kata orang banyak. Tapi saya yakin. Yakin apa? Yakin tidak ada soft power sekuat makanan. Kalau orang suka makanan suatu negara, secara natural juga timbul simpati ke negara itu keseluruhan. Hallyu membuktikan itu kan. Benar-benar tepat, Hallyu juga akhirnya terbentuk dari drama, musik, makanan yang berpadu. Jadi pemerintah kasih dukungan apa? Kepala tim keluarkan tablet dan mulai presentasi. Anggaran tahun ini saja 200 juta dolar. Fokus investasi terutama 3 bidang. Di layar muncul 3 kategori. Pertama, program pembinaan koki global. Buka kursus masakan Indonesia di sekolah memasak terkenal dunia, kirim koki kita mengajar. Dibuka di sekolah mana? Sekarang dibuka di 20 sekolah seperti CIA, Culinary Institute of America, Le Cordon Bleu Prancis, Tsuji Culinary School Jepang. Tahun depan target naik jadi 50 sekolah. Benar-benar skala luar biasa. Korea juga berusaha globalisasi makanan Korea, tapi pendekatan sistematis seperti ini sepertinya belum ada. Kedua, program sertifikasi kualitas restoran Indonesia. Kelola kualitas restoran Indonesia seluruh dunia. Hanya tempat yang memenuhi standar tertentu dikasih sertifikasi pemerintah. Sampai kelola kualitas juga. Ya, karena di luar negeri sulit bikin makanan Indonesia yang benar. Dukungan sistematis suplai rempah, transfer resep masak, Telekom-Bethany. Di layar muncul contoh sertifikat, benar-benar terlihat resmi dan berwibawa. Sekarang sudah tersertifikasi 1.200 restoran di 80 negara. Target 2027 sampai 3.000 restoran. Yang ketiga apa? Oh, dukungan produksi konten media. Dukungan produksi dokumenter, program masak, konten web dengan tema makanan Indonesia. Saat itu saya sadar, liputan saya di sini sekarang mungkin juga bagian dari kebijakan seperti ini. Jangan-jangan liputan kami juga? Kepala tim senyum sambil angguk. Saat dengar dari Pak Budi kalau ada orang broadcast Korea datang, pikir ini kesempatan bagus. Korea kan negara adidaya konten budaya. Kalau Korea perkenalkan budaya makanan Indonesia, efek penyebarannya besar. Ah, begitu. Dari awal sudah direncanakan. Tapi anehnya tidak merasa tidak enak, malah kagum dengan usaha sistematis untuk mengenalkan budaya seperti ini. Ada hasil lain juga? Tentu. Pencapaian terbesar masuk Michelin Guide. Michelin Guide Jakarta terbit tahun lalu itu benar-benar peristiwa bersejarah. Kepala tim tunjukkan Michelin Guide edisi Jakarta. Sampulnya mewah banget. Untuk ini persiapan 3 tahun. Negosiasi dengan Michelin pusat, tingkatkan kualitas restoran lokal, benar-benar butuh usaha banyak. Hasilnya bagaimana? Melebihi ekspektasi. Yang dapat 1 bintang 15 tempat, 2 bintang 3 tempat. Bib Gourmand 40 tempat. 80% diantaranya restoran khusus masakan tradisional Indonesia. Benar-benar pencapaian luar biasa. Dibanding Michelin Guide Seoul juga tidak kalah. Dan lihat ini juga. Kepala tim tunjukkan data lain. Tren pencarian rendang tahun lalu.
Lihat grafik benar-benar mengejutkan. Volume pencarian 2024 dibanding 2020 naik 2.300%. Ini rata-rata global, terutama di Amerika dan Eropa kenaikannya besar. Ada pemicu khusus? Gabungan berbagai faktor. Peringkat 1, makanan terbaik dunia CNN, kunjungan koki terkenal ke Indonesia, produksi dokumenter Netflix. Ini semua menciptakan sinergi. Saat itu saya sadar, semua ini bukan kebetulan tapi hasil rencana detail. Benar-benar sistematis. Korea juga butuh pendekatan seperti ini. Korea sudah cukup berhasil kan? Kimchi, bulgogi, bibimbap. Orang seluruh dunia tahu semua. Tapi dari segi kedalaman sepertinya kurang. Tidak seperti Indonesia yang punya sejarah dan filosofi dalam budaya makanan. Kepala tim angguk. Betul, itu justru keunggulan kita. Sejarah lebih dari 1.000 tahun, lebih dari 8.000 masakan, 200 jenis rempah. Ini tidak bisa dibuat dalam semalam. Mendengar itu saya pikir lagi tentang budaya makanan Korea. Tentu kita juga punya sejarah panjang, tapi tidak sedalam dan seberagam ini. Rencana ke depan bagaimana? Target 2030 jadikan Indonesia hub kuliner Asia. Sudah banyak kejar Thailand dan Jepang. Target selanjutnya Cina dan Prancis. Benar-benar rencana ambisius. Tapi berdasarkan yang sudah saya lihat, sepertinya cukup mungkin. Selesai meeting keluar gedung, Pak Budi tanya. Bagaimana? Lihat usaha pemerintah Indonesia. Benar-benar mengagumkan. Tidak tahu pendekatan sistematis seperti ini. Korea juga awal hallyu pendekatan sistematis seperti ini kan? Indonesia benchmark itu lalu terapkan ke bidang makanan. Kalau dipikir, betul. Hallyu juga terbentuk dari dukungan sistematis pemerintah dan kreativitas swasta. Jadi makanan Indonesia juga segera bisa populer global. Sudah mulai. Pedipark bikin program seperti ini di Korea juga bakal timbul boom makanan Indonesia. Sampai Bandara Incheon, saya sudah jadi orang yang benar-benar berbeda. Kepercayaan diri berlebihan dan agak sombong seminggu lalu, waktu berangkat sudah hilang tanpa bekas. Gantinya hati penuh kerendahan hati, kesadaran baru, dan sedikit krisis. Keluar gate bandara, lihat sekitar, tampak restoran makanan Korea, Gimbap Cheonguk, Loteria, Mom's Touch. Pemandangan yang biasa saya anggap wajar, sekarang terlihat beda. Apa kita benar-benar negara adidaya kuliner dunia? Naik taksi pulang, supir ngobrol. Kemana aja? Indonesia. Makanan di sana gimana, pedas? Lebih dalam dari perkiraan, benar-benar mengejutkan. Tapi tetap makanan Korea kita tidak terkalahkan, kan? Sekarang makanan Korea populer global. Kata supir, tidak tahu harus jawab apa. Seminggu lalu pasti saya jawab, tentu makanan Korea terbaik. Sampai rumah, bongkar koper, rapikan materi yang dibawa dari Indonesia. Foto-foto, file rekaman, dan sampel rempah Indonesia yang Pak Budi kasih terakhir. Terutama buka kantong rempah rendang, cium baunya, semua kenangan seminggu lalu hidup lagi. Sentuhan tangan Nenek Sari, penjelasan Dr. Surya, percobaan baru Jungmin, dan usaha sistematis pemerintah. Malam itu saya tulis proposal panjang, buang rencana awal keunggulan makanan Korea dan perbandingan makanan Indonesia, tulis arah yang benar-benar baru. Judul Kebangkitan Kerajaan Rempah, Kebenaran Budaya Makanan Indonesia yang Tidak Kita Tahu. Selama ini kita lihat makanan Asia dengan perspektif terlalu sempit. Saat terpesona keberhasilan K-Food, ternyata di samping kita ada budaya makanan luar biasa yang punya kedalaman lebih dari 1.000 tahun. Lewat program ini ingin tunjukkan pemirsa apa itu budaya makanan sejati dan apa yang harus kita pelajari. Selesai tulis proposal, baca lagi. Benar-benar beda dari tulisan saya seminggu lalu. Ganti keangkuhan dengan kerendahan hati, ganti prasangka dengan pikiran terbuka. Keesokan hari masuk kantor, reaksi rekan sesuai prediksi. Hyung, makanan Indonesia gimana? Tetap makanan Korea kita tidak terkalahkan, kan? Hyun-soo, bukan begitu. Masa makanan Indonesia bisa lebih bagus dari makanan Korea? Sekarang seluruh dunia antusias K-food. Coba dijelaskan ke rekan, tapi tidak mudah. Yang saya alami seminggu sulit disampaikan dalam beberapa kata. Gantinya tunjukkan proposal yang saya tulis. Rekan yang awalnya bingung, setelah lihat materi dan foto yang saya bawa, satu persatu mulai heran. Ini beneran makanan Indonesia? Kompleks dan canggih seperti ini?
47 warisan budaya tak benda UNESCO terdaftar. Kita cuma satu. Michelin Guide sampai masuk. Benar-benar tidak tahu. Lihat reaksi rekan, saya sadar betapa umum prasangka yang saya punya seminggu lalu. Sebagian besar orang Korea punya stereotip yang mirip tentang makanan Indonesia. Saat presentasi proposal ke tim produksi, reaksi terbagi dua. Setengah benar-benar tertarik, setengah khawatir. Mau bikin program promosi makanan Korea, kok ini malah jadi program promosi Indonesia? Pemirsa bisa kehilangan kebanggaan terhadap makanan Korea. Tapi reaksi eksekutif stasiun TV positif. Pemirsa sekarang bosan konten yang bisa ditebak, kasih perspektif baru seperti ini malah impactnya besar. Dan sebenarnya ini pendekatan yang lebih jujur kan? Ngaku tidak tahu, coba belajar. Akhirnya produksi program diputuskan dengan konsep baru. Judul juga tetap Kebangkitan Kerajaan Rempah. Dalam proses produksi, yang paling penting saya pikirkan adalah keseimbangan. Tunjukkan kedalaman budaya makanan Indonesia, tapi tidak merendahkan makanan Korea. Gantinya pendekatan budaya makanan dengan daya tarik berbeda. 6 bulan kemudian, Kebangkitan Kerajaan Rempah mengudara. Dari broadcast pertama, rating melampaui ekspektasi, terutama reaksi pemirsa hangat. Tidak tahu makanan Indonesia seluar biasa ini. Kita terlalu katak dalam tempurung. Makanan Korea juga bagus, tapi dunia punya budaya makanan yang benar-benar beragam. Pengen coba rendang? Terutama komentar terakhir banyak. Setelah broadcast, restoran Indonesia seluruh negeri diserbu tamu, beberapa restoran Korea juga tambah rendang ke menu. Yang lebih mengejutkan, reaksi pemerintah Indonesia. Kepala tim Indrasari langsung datang ke Korea kasih ucapan terima kasih. Berkat program PD Park, perhatian Korea terhadap makanan Indonesia meledak. Benar-benar terima kasih. Dan saya juga ditawari jadi duta resmi program pertukaran budaya makanan Korea Indonesia. Setahun berlalu sekarang saya rutin kunjungi Indonesia. Untuk belajar lebih banyak. Lewat pertukaran dengan koki, peneliti makanan yang saya temui di sana, saya cari cara mengembangkan makanan Korea ke arah yang lebih dalam. Belakangan dengan Jungmin buka Lab Reset Fusion Cooking Korea Indonesia, tempat mengembangkan masakan baru yang gabungkan kelebihan budaya makanan dua negara. Minggu lalu ada kabar kimchi rendang resmi ditambahkan ke menu restoran terkenal Seoul. Awalnya ada kekhawatiran, apa ini beneran makanan Korea? Tapi yang coba semua pada kagum. Sekarang saya tidak lagi bilang makanan Korea terbaik dunia. Gantinya bilang makanan Korea juga salah satu budaya makanan bagus di dunia. Dan akui banyak yang harus dipelajari dari negara seperti Indonesia. Makanan bukan sekadar masakan, tapi budaya, sejarah, jiwa suatu bangsa. Saya belajar kebenaran itu di Indonesia, sekarang dengan kerendahan hati itu saya lihat dunia yang lebih luas. Yang paling saya pelajari, kekuatan budaya sejati bukan dari eksklusivitas, tapi dari keterbukaan, bukan dari penolakan, tapi dari toleransi. Kerajaan Rempah Indonesia sekarang terus berkembang. Tambahkan perasaan modern di atas tradisi 1000 tahun memikat lidah orang seluruh dunia. Korea juga harus maju ke arah itu. Rendah hati tapi percaya diri, jaga tradisi tapi tidak takut inovasi, kejar yang kita punya tapi tetap komunikasi dengan dunia. Budaya makanan seperti itu yang jadi impian saya. Perjalanan yang dimulai di Indonesia belum berakhir. Mungkin baru mulai. Ke depan juga akan terus belajar, alami, kembangkan. Dan suatu hari berharap makanan Korea juga jadi budaya makanan yang dicintai orang seluruh dunia seperti makanan Indonesia dengan kedalaman dan keragaman. Six Kebangkitan Kerajaan Rempah, versi lengkap. Kimchi 1 versus Rendang 47. Korea hanya berhasil mendaftarkan satu warisan budaya makanan UNESCO, yaitu budaya kimchi saja. Sebaliknya, Indonesia memiliki 47 warisan. Angka ini lebih banyak dari Prancis yang 23 dan Italia yang 31. Tapi coba, siapa di antara kalian yang tahu apa itu rendang? Mungkin 9 dari 10 orang tidak tahu, padahal CNN memilih rendang sebagai makanan paling lezat di dunia, peringkat pertama. Peringkat kedua adalah sushi Jepang yang kita kenal. Ketiga adalah Pad Thai Thailand. Tapi yang pertama adalah makanan Indonesia yang hampir tidak pernah kita dengar. Yang lebih mengejutkan lagi, Gordon Ramsay menyebut rendang sebagai harta karun umat manusia. Bahkan ada restoran yang meraih 2 bintang Michelin dengan rendang. Masa sih?
Saya juga awalnya tidak percaya. Saya seorang PD acara yang sudah 15 tahun membuat program tentang demam K-food. Saya yakin makanan Korea adalah yang terbaik di dunia. Tapi, setelah menghabiskan seminggu di Indonesia, saya benar-benar berubah. Ini cerita yang mengejutkan itu. Kenapa kita tidak tahu fakta seperti ini? Dan benarkah budaya makanan Indonesia lebih unggul dari kita? Saya bertemu pemandu lokal Budi di lobi hotel untuk pertama kali. Pria Indonesia pertengahan 40-an yang terlihat sangat hangat. Yang paling mengesankan, dia sangat fasih berbahasa Korea. Selamat datang, PD Park. Saya Budi, mohon bantuannya untuk seminggu ke depan. Sambil berkenalan, pembicaraan mulai mengalir. Budi adalah penduduk asli Jakarta yang lahir dan besar di sini. Dia kuliah jurusan bahasa Korea, jadi dia juga tahu budaya Korea dengan baik. Makanan Korea benar-benar populer, terutama di kalangan anak muda. Tteokbokki, ayam goreng, ramyeon. Sekarang dimanapun di Jakarta bisa menemukan restoran Korea. Mendengar kata-kata Budi, saya semakin senang. Betul kan? Daya tarik makanan Korea sampai sini juga. Tapi Budi tersenyum aneh dan berkata begini. Benar, tapi PD Park, seberapa tahu Anda tentang makanan tradisional Indonesia? Jujur saja, saya agak bingung, soalnya saya hampir tidak tahu. Saya pernah dengar nasi goreng atau mie goreng, itu nasi goreng dan mie goreng kan? Oh, begitu. Ekspresi Budi terlihat agak kecewa. Kalau begitu, kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan makanan Indonesia yang asli. Anda pasti akan terkejut. Saat itu saya tidak tahu kalau kata-kata Budi itu akan benar-benar mengubah hidup saya. Jadwal hari pertama sederhana. Check-in hotel, berkeliling Jakarta sebentar, lalu malam mencicipi makanan lokal. Jadwal perjalanan dinas biasa. Saat malam tiba, Budi membawa saya ke suatu tempat. Daerah yang agak jauh dari pusat kota, seperti tempat yang biasa dikunjungi penduduk lokal. Bukan restoran besar dengan papan neon yang mencolok, tapi gang dengan toko-toko kecil berjejer. Ini di mana? Tanya saya. Ini namanya Pasar Baru, dekat pasar tradisional yang sudah berumur lebih dari 200 tahun. Ini kawasan kuliner yang tidak diketahui wisatawan. Sambil berjalan, Budi menjelaskan, PD Park, untuk memahami makanan Korea harus kemana? Restoran enak di Myeongdong atau Gangnam? Bukan. Ke warung kecil yang dijalankan nenek-nenek di kampung atau toko kecil di dalam pasar. Budaya makanan yang asli ada di tempat seperti itu. Kata-katanya masuk akal, seperti saat saya merindukan makanan buatan nenek waktu kecil. Begitu tiba di mulut gang, yang langsung menyerang saya adalah baunya. Tapi ini bukan bau rempah biasa. Ini adalah aroma berlapis yang kompleks. Manis sekaligus pedas, gurih sekaligus segar, entah bagaimana menjelaskannya. Seperti puluhan aroma bersatu, menciptakan aroma yang benar-benar baru. Bau apa ini? Tanya saya. Berbagai rempah yang bercampur. Cengkeh, pala, kayu manis, kunyit, kapulaga, setiap toko menggunakan kombinasi yang berbeda. Sambil Budi menjelaskan, saya terus melihat sekeliling. Benar-benar menarik. Setiap toko mengeluarkan bau yang benar-benar berbeda. Ada yang aroma kelapa manis yang kuat, ada yang aroma cabai pedas yang dominan. Korea juga punya makanan yang berbeda per daerah, tapi ini benar-benar beragam. Indonesia punya tujuh di pulau. Setiap pulau, bahkan dalam pulau yang sama, setiap daerah punya cara memasak yang benar-benar berbeda. Saat dia bilang 17.000 pulau, saya agak tersentak. Dibandingkan Korea yang satu semenanjung, ini keragaman yang tidak bisa dibayangkan. Budi membawa saya ke sebuah toko kecil. Terpasang papan lusuh bertuliskan Rumah Nenek Sari. Sepertinya bukan toko, tapi lantai satu rumah yang direnovasi. Masuk ke dalam, ada nenek berusia sekitar 70-an, duduk di sana. Di depannya ada puluhan mangkuk kecil, setiap mangkuk berisi bubuk warna-warna berbeda. Ini Nenek Sari. Dia ahli racik rempah generasi keempat. Dalam bahasa kami, disebut bumbu master. Nenek melihat saya lalu tersenyum cerah. Lalu dia mulai mengambil rempah-rempah sedikit demi sedikit dengan tangan dan memasukkannya ke dalam cobek. Budi mengobrol beberapa kata dengan nenek dalam bahasa Indonesia, lalu menerjemahkan untuk saya. Nenek ingin menceritakan kisahnya. Nenek perlahan berbicara, diterjemahkan Budi. Nenek mulai belajar racikan rempah dari ibunya sejak umur 12 tahun. Tapi itu tahun 1965, masa sulit setelah kemerdekaan Indonesia.
Tahun 97. Ya, masa yang benar-benar sulit. Secara ekonomi sulit, secara politik juga tidak stabil. Tapi ibu nenek berkata, bagaimanapun sulitnya, cita rasa kita harus dijaga sambil mengajari nenek tradisi ini. Sambil mengamati gerakan tangan nenek, Budi terus menerjemahkan. Saat nenek berumur 20 tahun, ibunya meninggal. Saat itu orang-orang sekampung bilang ke nenek, sekarang nenek Sari harus bertanggung jawab atas cita rasa kampung kita. Tanggung jawab sebesar itu di usia semuda itu? Nenek mengangguk seolah mengerti kata-kata saya dan terus bercerita. Awalnya benar-benar takut. Apa bisa mengikuti cita rasa nenek? Apa orang-orang tidak akan kecewa? Tapi ada buku catatan yang ditinggalkan ibu nenek. Buku catatan? Buku kecil tempat mencatat resep racikan rempah. Tidak hanya ibu nenek, tapi nenek, nenek buyut. Resep racikan yang dicatat 4 generasi. Nenek menunjukkan buku kecil yang lusuh. Sampulnya sudah compang-camping, tapi di dalamnya penuh tulisan rapat. Di buku kecil ini ada lebih dari 200 resep racikan rempah menurut musim dan kegunaan. Nenek sudah 60 tahun menyempurnakan resep racikan sambil melihat buku kecil ini. Nenek memegang tangan saya dan berkata sesuatu dengan penuh perasaan. Kata nenek, dia khawatir karena anak muda sekarang tidak tertarik dengan tradisi seperti ini. Cucunya juga lulus kuliah, kerja di Jakarta, tapi tidak mau belajar racikan rempah. Mendengar itu hati saya terasa sedih. 60 tahun pengalaman nenek dan kebijaksanaan 4 generasi terancam hilang. Keesokan harinya, saat Budi menjemput ke hotel, dia membawa kantong kertas kecil. Ini apa? Ini rempah untuk rendang yang dibuat nenek Sari kemarin. Ini akan dipakai untuk rendang makan siang hari ini. Mencium aroma dari kantong itu lagi, terasa lebih pekat dari kemarin. Yang aneh, aromanya sendiri kompleks. Pertama tercium aroma manis, sebentar kemudian aroma pedas naik, sebentar lagi aroma gurih tercium. Apa rempah itu sekompleks ini? Setiap rempah punya waktu menguap yang berbeda, jadi seiring waktu aroma yang berbeda keluar. Saat makan rendang juga begitu, setiap kunyahan keluar rasa yang berbeda. Sambil naik mobil, Budi menjelaskan jadwal hari ini. Hari ini kita ke Bogor, kota sekitar 1 jam dari Jakarta. Di sana ada tempat penelitian budaya makanan tradisional Indonesia. Seperti Institut Penelitian? Ya, namanya Institut Kuliner Nusantara. Tempat yang mengumpulkan dan meneliti resep masakan tradisional dari setiap daerah Indonesia. Di sana bisa mendengar detail sejarah rendang. Pemandangan Jakarta dari jendela mobil berbeda dari perkiraan. Gedung-gedung tinggi berdiri berjejer, jalan juga terawat baik. Entah kenapa tidak cocok dengan prasangka saya tentang negara berkembang Asia Tenggara. Jakarta berkembang lebih dari perkiraan. Iya, beberapa tahun terakhir benar-benar banyak berubah. Terutama setelah Presiden Prabowo Subianto terpilih, investasi infrastruktur meningkat luar biasa. Presiden Prabowo? Ya, presiden baru yang terpilih tahun lalu. Dia sangat memperhatikan pembangunan ekonomi sekaligus pelestarian budaya tradisional, terutama banyak investasi di bidang budaya makanan. Saat itu saya tidak terlalu tertarik, jujur saja saya tidak tahu politik Indonesia, tapi kemudian saya tahu betapa besar peran presiden ini dalam globalisasi budaya makanan Indonesia. Di perjalanan ke Bogor, Budi terus bercerita tentang makanan Indonesia. PD Park tahu kalau Indonesia adalah pusat perdagangan rempah? Saya dengar sedikit. Katanya Belanda menjadikan Indonesia koloni karena rempah. Betul. Dari abad ke-16 sampai ke-19, lebih dari 70% perdagangan rempah dunia keluar dari Indonesia. Orang Eropa menyeberangi lautan dengan mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan rempah kita. Saya terkejut dengan angka 70%. Kalau segitu hampir monopoli. Kalau rempah sepenting itu tentu masuk ke makanan juga. Bukan sekadar masuk. Selama ratusan tahun berinteraksi dengan pedagang dari seluruh dunia, teknik memasak dari setiap negara bercampur. Cina, India, Arab, Eropa, teknik memasak dari semua benua bertemu di Indonesia dan menciptakan masakan baru. Kalau dipikir memang harus begitu. Tempat yang didatangi pedagang dari seluruh dunia, tentu budaya makanan juga bertukar. Jadi makanan Indonesia bukan sekadar masakan kampung biasa. Bisa dibilang pelopor fusion cooking internasional. Cuma dimulai dari 500 tahun lalu. Saya terkejut lagi mendengar 500 tahun lalu, saat Korea masih awal Joseon di sini sudah ada budaya makanan internasional. Saat tiba di Institut Kuliner Nusantara, bagian luarnya sudah mengesankan.
Bangunan yang memadukan arsitektur kayu tradisional Indonesia dengan bangunan kaca modern secara harmonis. Yang menyambut kami di pintu masuk adalah Dr. Surya, pria pertengahan 40-an. Dia meraih gelar Doktor Ilmu Makanan di Universitas Indonesia dan sekarang menjabat direktur institut ini. Dari Korea ya, senang bertemu. Makanan Korea sedang populer di dunia, luar biasa. Salam Dr. Surya membuat saya agak senang. Ya, terima kasih. Saya juga ingin belajar banyak tentang makanan Indonesia. Kalau begitu, Anda datang ke tempat yang tepat. Kalau tahu sejarah makanan Indonesia, pasti akan terkejut. Terutama kalau dibandingkan dengan makanan Korea. Dokter membawa kami ke dalam institut. Lantai 1 adalah ruang pameran dengan foto-foto masakan tradisional Indonesia dari berbagai daerah memenuhi dinding. Ini semua masakan Indonesia? Ya, yang sudah didata sampai sekarang lebih dari 8.000 jenis. Kalau yang sedang didata termasuk, sepertinya akan mencapai 10.000 jenis. Mendengar angka 10.000, mulut saya menganga. Makanan Korea sekaya apapun paling ratusan jenis, tapi 10.000 jenis. Bagaimana bisa ada masakan sebanyak itu? 17.000 pulau, lebih dari 300 suku, lebih dari 700 bahasa. Masing-masing punya tradisi masakan sendiri. Ditambah secara geografis membentang 5.000 kilometer dari timur ke barat dengan pusat khatulistiwa, iklim dan tanah benar-benar berbeda. Tentu bahan yang tumbuh juga berbeda, cara memasak juga harus berbeda. Sambil mendengarkan penjelasan, saya berkeliling ruang pameran. Benar-benar ada masakan yang beragam. Ada yang mirip makanan Korea, ada yang benar-benar pertama kali saya lihat. Masakan di foto itu apa? Saya menunjuk satu foto. Di mangkuk ada sup hitam. Ah, itu lawar. Masakan tradisional suku Batak di Sumatera. Sup yang dibuat dengan merebus darah kerbau atau sapi dengan rebung dan rempah. Sup yang dibuat dari darah? Ya, sangat bergizi. Suku Batak dari dulu makan masakan ini hanya di hari-hari istimewa. Kata mereka bagus untuk ibu hamil atau orang yang sedang dalam masa pemulihan karena kaya protein dan zat besi. Korea juga punya makanan yang menggunakan darah seperti sande, tapi sup seperti ini baru pertama kali saya lihat. Masakan seperti ini ada sejak kapan? Dr. Surya membawa kami ke perpustakaan lantai 2. Buku-buku kuno dan literatur yang memenuhi dinding benar-benar luar biasa. Ini adalah inti institut kami. Literatur kuno dan catatan masakan yang dikumpulkan dari setiap daerah Indonesia disimpan di sini. Dokter mengeluarkan satu buku tebal. Sampulnya lusuh sampai sulit menebak kapan dibuat. Ini buku masakan Tata Boga dari Kerajaan Majapahit abad ke-14. Salah satu buku masakan Indonesia tertua yang masih ada. Tapi ekspresi dokter tiba-tiba menjadi serius. Sebenarnya saat pertama kali menemukan buku ini, saya juga tidak percaya. 30 tahun lalu saat saya masih peneliti muda, saya menemukannya tertutup debu di gudang Istana Yogyakarta. Dokter membalik halaman sambil melanjutkan ceritanya. Saat itu saya pikir makanan Indonesia hanya masakan Asia Tenggara biasa. Karena penjajahan Belanda, saya kira budaya asli banyak yang hilang. Pikiran yang benar-benar salah. Abad ke-14 berarti akhir Goryeo sampai awal Joseon. Masa itu sudah ada buku masakan? Butuh 5 tahun untuk mendekode buku ini. Ditulis dalam bahasa Jawa kuno ditambah sebagian besar rusak. Tapi saat mendekode saya benar-benar terkejut. Dokter hati-hati membuka buku dan menunjukkannya. Tulisan bahasa Jawa kuno dengan gambar-gambar sederhana. Tercatat lebih dari 3.000 masakan. Bukan sekadar resep sederhana, tapi dari persiapan bahan sampai proses memasak, bahkan kapan harus dimakan di musim apa, semuanya dicatat detail. Benar-benar 3.000 jenis? Ya, di sini ada bentuk asli gudeg, soto, gado-gado, rendang yang masih dimakan orang Indonesia sekarang. Yang mengejutkan, resep masakan 700 tahun lalu dan resep sekarang 80% lebih sama. Suara dokter bergetar. Saat itu saya sadar betapa dalam akar dan sistematisnya budaya makanan Indonesia. Karena kejutan itulah saya meneliti selama 30 tahun. Saat makan siang, Dr. Surya membawa kami ke kantin institut. Hari ini khusus menyiapkan rendang, dimasak dengan rempah yang dibuat nenek Sari kemarin. Begitu masuk kantin, aroma itu lagi menyerang hidung. Aroma rempah kemarin, tapi kali ini bercampur dengan daging dan santan yang lebih dalam dan pekat. Koki keluar langsung dan menjelaskan.
Rendang ini mulai direbus sejak jam 8 kemarin malam sampai sekarang 18 jam. Daging sapi 2 kilogram di awal, sekarang menyusut jadi sekitar 800 gram. 18 jam, benar-benar waktu yang tidak bisa dibayangkan. Direbus selama itu masih ada dagingnya. Seperti yang akan Anda lihat, daging benar-benar menyatu dengan bumbu. Kalau dikunyah lumer sambil rasa rempah menyebar memenuhi mulut. Rendang yang disajikan di piring, benar-benar aneh. Sulit membedakan mana daging, mana bumbu, karena warnanya merah kehitaman. Permukaannya mengkilap sampai berkilau. Saat ditusuk garpu, benar-benar lembut masuknya. Lalu saya gigit satu suap. Wah, ini benar-benar tidak bisa diungkapkan. Pertama rasa manis kelapa menyentuh ujung lidah. Lalu rasa pedas lembut naik. Selanjutnya rasa rempah yang kompleks menyebar ke seluruh mulut. Semakin dikunyah, rasa baru terus keluar. Yang benar-benar aneh, rasa pedasnya tidak menyengat. Berbeda dari rasa pedas bubuk cabai Korea atau rasa mala Cina. Ini rasa pedas yang hangat dan lembut. Ini benar-benar daging sapi. Iya, daging sapi. Tapi setelah dimasak 18 jam dengan lebih dari 20 rempah, tekstur dan rasanya jadi benar-benar berbeda. Saat makan satu suap lagi, kali ini rasa yang berbeda lagi. Yang tadi tidak saya rasakan, rasa asam dan asin terasa lembut. Setiap kunyahan rasanya berubah. Dokter Surya tersenyum sambil berkata, itu ciri khas rendang, rempah-rempah dikombinasi supaya merangsang indera perasa di waktu yang berbeda, seperti harmoni musik. Ungkapan harmoni musik benar-benar tepat. Satu persatu suara berbeda, tapi kalau disatukan menciptakan harmoni yang benar-benar baru. Bagaimana resep masakan seperti ini dikembangkan? Suku Minangkabau di Sumatera pertama kali membuatnya di abad ke-11. Awalnya makanan awet untuk perjalanan jauh. Menghilangkan air sepenuhnya supaya tidak basi, tapi tetap terjaga nutrisi dan rasa. Abad ke-11 berarti awal Goryeo. Masa itu sudah ada teknik memasak secanggih ini? Jadi resep yang diturunkan selama 1000 tahun? Tepat. Tentu ada perubahan sedikit sesuai zaman, tapi prinsip dasarnya sama. Teknik memasak yang sudah diverifikasi selama 1000 tahun. Saat itu kepala saya jadi kompleks. Di antara makanan Korea, ada yang diturunkan selama 1000 tahun. Kimchi juga bentuk sekarang baru setelah bubuk cabai masuk abad ke-17. Setelah makan rendang, rasa itu bertahan lama di mulut. Bukan rasa pedas, bukan rasa manis, tapi perasaan hangat dan nyaman. Bagaimana menggambarkan rasa ini? Budi berkata sesuatu dalam bahasa Indonesia lalu menerjemahkan. Dalam bahasa Indonesia, rasa seperti ini disebut rasa kangen. Artinya, rasa rindu. Rasa rindu, ungkapan yang benar-benar tepat. Ada kehangatan seperti makanan buatan nenek waktu kecil. Setelah makan, Dr. Surya menunjukkan data yang lebih mengejutkan. Laporan warisan budaya tak benda UNESCO bagian makanan yang baru diterbitkan. Pernah lihat? Belum, baru pertama dengar? Dokter mengeluarkan tablet dan menunjukkan laporan. Di layar ada tabel status pendaftaran per negara. Indonesia total 47 item terdaftar. Melihat angka 47 saya terkejut, lebih banyak dari perkiraan. Negara lain bagaimana? Prancis 23, Italia 31, Cina 38. Lebih banyak dari Prancis dan Italia, lebih banyak item terdaftar dari negara yang terkenal dengan makanan. Tapi kata dokter selanjutnya benar-benar membuat saya shock. Jepang 12, Korea 1. Saya bertanya lagi. Ya, budaya kimchi one item terdaftar. Saat itu kepala saya benar-benar blank. Globalisasi K-food yang saya banggakan, keunggulan makanan Korea, semua itu ternyata sekadar permukaan. Ini benar? Data resmi UNESCO. Tentu jumlah yang terdaftar bukan segalanya untuk budaya makanan, tapi ini salah satu indikator penting untuk menilai kedalaman sejarah dan nilai budaya. Dr. Surya terus menjelaskan. Beberapa tahun terakhir, penilaian internasional terhadap makanan Indonesia benar-benar berubah, terutama setelah Michelin Guide Jakarta pertama kali diterbitkan tahun 2022. Michelin Guide ada di Indonesia juga? Ya, pertama kali diterbitkan tahun lalu, dan hasilnya benar-benar mengejutkan. Restoran khusus masakan tradisional Indonesia banyak yang mendapat bintang. Dokter menunjukkan artikel terkait di smartphone. Terutama restoran Locavor yang menginterpretasi rendang secara modern mendapat 2 bintang Michelin dalam 1 tahun setelah buka. Pertama kali untuk masakan tradisional Indonesia.
2 bintang Michelin. Ini benar-benar luar biasa. Di Korea juga mendapat bintang Michelin itu betapa sulitnya. Selain itu, restoran yang mendapat 1 bintang 8 tempat. Yang terpilih Bib Gourmand 25 tempat. Sebagian besar tempat yang menangani masakan tradisional Indonesia. Mendengar angka-angka itu saya semakin terkejut. Makanan Indonesia diakui secara internasional seperti ini, tapi saya sama sekali tidak tahu. Di daftar 50 makanan paling lezat di dunia yang diterbitkan CNN juga, rendang meraih peringkat 1, peringkat 2,